Di sini buat Borneo. Hari ini kita berada di Samudra Kota Walet. Sekarang hari Minggu jam sekitar jam 9. Jadi cuaca hari ini agak terang. Biasanya mendung sih, dan sore pasti hujan. Karena di sini lagi musim penghujan. Jadi di kesempatan video kali ini saya akan mengajak kalian para penonton untuk jalan-jalan melihat suasana pemukiman masyarakat yang tinggal di Kota Walet. Oh ya, ini kita sedang berada di jalan pinggir sungai. Jadi jalan ini jalannya itu di tepian sungai. Jadi jalannya ini agak rusak, banyak lubang-lubangnya. Jadi maaf videonya sedikit agak bergetar dikarenakan jalan yang kita lewati ini tidak stabil. Jadi sebelah kanan kita ini itu sungai yang cukup besar. Jadi orang zaman dulu itu di Kalimantan sebelum ada jalan darat ya, mereka rumah-rumahnya kebanyakan di pinggir sungai. Jadi di pesisir-pesisir sungai kayak gitu. Dikarenakan dulu masyarakatnya menggunakan transportasi air karena memang tidak ada jalan darat kan di sini. Jadi segala aktivitas ya kebanyakan di sungai, karena di Kalimantan memang banyak sungai-sungainya. Nah, jadi jalan yang kita lewati ini bisa dikatakan jalan yang utama ya di desa ini. Bisa kita lihat di sini seperti jembatannya ini masih memakai jembatan kayu. Nah, ini jembatan kayu. Jadi jembatan ini umurnya bisa sampai puluhan tahun, bahkan bisa sampai ratusan tahun, dikarenakan jembatan ini terbuat dari kayu ulin. Samudra ini merupakan salah satu surganya burung walet. Nah, bisa kita lihat banyak gedung-gedung tinggi. Ini merupakan rumahnya rumah walet. Kebayang nggak rumahnya walet aja gede-gede gitu. Ya, itu dikarenakan memang sarang walet harganya sangat mahal. Jadi memerlukan rumah-rumah atau gedung-gedung walet itu yang harus tinggi dan harus gelap ruangannya agar bisa dimasuki sarang burung walet. Masyarakat di sini itu saling berhadap-hadapan karena memang jalan yang utama ya cuma jalan ini, tapi jalannya juga rusak gitu. Nah, sekarang kita melewati jembatan kayu ulin lagi karena kita sekarang melewati sungai. Jadi di sini paling banyak gedung-gedung walet. Jadi di sini dulunya itu perkampungan yang mana di sini daerah pasar. Jadi dulu di sini kan paling ramai rumah orang karena adanya burung walet. Jadi banyak rumah-rumah orang yang dulu di sini dibangunkan gedung-gedung untuk sarang burung walet. Depan kita melewati pasar karena hari ini hari Minggu jadi agak rame
orang-orang dari desa lain biasanya beli bahan pokok juga di pasar ini. Nah, jadi kita melewati pasar yang memang satu-satunya pasar terbesar yang ada di kecamatan ini. Jadi semua orang itu kumpulnya di sini. Nah, sekarang kita lewat aja dulu, kita mau jalan-jalan di kecamatan Mentaya Hilir Selatan, yaitu di Samuda. Jadi jalannya agak sedikit macet karena banyak truk dan mobil, motor juga banyak yang parkir di pinggir jalan karena memang banyak para pedagang-pedagang itu berjualan memakan bahu jalan. Jadi untuk tempat parkir mobil dan motor itu tidak ada, jadi agak sedikit berdesak-desakan di pinggir jalan karena memang jalannya ini agak kecil. Nah, jadi Samuda ini merupakan salah satu penghasil pohon kelapa. Jadi masyarakatnya juga banyak yang berkebun kelapa. Jadi Samuda ini juga pemasok kelapa terbesar. Biasanya mereka menjual hasil kelapanya keluar daerah atau keluar Kalimantan gitu. Jadi kalau mereka mengirim buah kelapanya itu dalam bentuk buah kelapa yang udah tua, jadi dikirim pakai truk yang besar-besar, kontainer gitu. Jadi di Samuda ini untuk kelapanya itu cukup populer, dari kelapa muda, kelapa tua, memang di daerah Samuda yang paling banyak kan. Jadi di Samuda ini mereka banyak mengirim ke daerah-daerah lain gitu. Jadi Samuda ini merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Waringin Timur. Dan posisinya itu di selatan, sangat dekat dengan laut, dan masyarakat di sini juga menggunakan bahasa Banjar. Jadi sangat sedikit kita menemukan orang-orang di Samuda ini yang memang menggunakan bahasa lokal, yaitu bahasa Dayak. Dan masyarakat di Samuda ini rata-rata 99% itu beragama Islam. Jadi untuk teman-teman yang non muslim itu sangat sulit untuk mencari rumah ibadah selain masjid di daerah sini. Sungai pun berak, kadeknya berak, nak mangkemi anak iya. Sungai banyu ke ahena muat nyusi di karu. Jadi Samuda ini kecamatan yang letaknya di selatan Pulau Borneo. Jadi posisi geografisnya dekat juga sama laut lepas. Nah, jadi kalau musim kemarau air sungainya itu pasti asin. Dan kalau musim penghujan air dari hulu turun dan air sungai pasang. Biasanya titik kumpulnya ya pasti di kecamatan ini, yang bisa menyebabkan air naik meluap ke jalan. Bahkan ada rumah-rumah masyarakatnya yang ikut terendam karena air pasang, termasuk rumah saya juga. Aduh, kalau udah air masuk ke rumah itu susah tidur. Kan malam tuh biasanya air pasangnya, jadi agak repot lah kalau kita malam kan. Biasanya bisa sampai 2-3 jam. Jadi kita kalau air surut itu kita harus membersihkan rumah dulu. Nah,
yang ditakutkan malam itu kadang-kadang bisa ada buaya atau ular lah yang mau masuk rumah kan. Jadi memang rumah kita posisinya itu di pinggir sungai besar kan. Nah jadi agak ngeri-ngeri lah gitu. Padahal dulu nggak pernah masuk rumah kalau dulu. Nah kemungkinan ini kan efek banyak perkebunan sawit yang mengakibatkan hutan-hutan habis. Jadi peresapan air tuh tidak ada. Kadang sedih juga ya kalau hutan kita sudah habis digarap oleh perusahaan-perusahaan sawit. Ya tapi apa boleh buat kan, kita tidak bisa berbuat banyak juga. Ya mungkin ini adalah sudah menjadi hukum alam kali ya. Bisa iya leanang deh. Nah ini di depan kita ini ada perempatan simpang 3. Jadi kalau kita ngambil sebelah kiri itu mengarahkan kita ke arah pantai ujung selatan Pulau Borneo. Nah kalau kita ambil ke arah kanan ini kita menuju ke arah Sampit. Jadi kalau kita ke Sampit itu memerlukan waktu sekitar 1 jam perjalanan kalau kita menuju ke kota Sampit. Tidak jauh kita dari perempatan simpang tadi, kita di sini melihat banyak mobil dan truk yang lagi pada mengantri BBM. Jadi ada yang sebagian yang punya mobil, punya truk ini mobilnya diinapkan di sini untuk biar cepat pagi itu bisa dapat BBM untuk dapat bekerja lagi. Nah, jadi di sini sedikit mengganggu lah adanya truk dan mobil yang lagi pada mengantri BBM ini. Jadi sangat mengganggu untuk kelancaran aktivitas perjalanan para pengguna jalan. Jadi sedikit membahayakan karena memang agak padat di sini. Amin sampai sungai pun berak kadeknya berak. Tidak terasa sudah perjalanan kita sudah di penghujung video ini. Dan bagi kalian yang baru di channel ini, jangan lupa terus berikan dukungan di channel ini agar channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa berikan saran kalian yang membangun tentang perjalanan kita kali ini. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa kasih like-nya.